Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah perencanaan geometrik jalan. Nah, untuk pertemuan kelima ya, untuk pertemuan kelima untuk hari ini kita akan membahas tentang masih pembahasan tentang kemarin jarak pandang. Ya. Kita masuk ke contoh soal, contoh soal untuk menghitung jarak pandangnya seperti apa. Ya. Oke, kita mulai. Jarak pandang ya, kemarin kita ada jarak pandang berguna ya, tadi berguna untuk apa aja: menghindari, memberi, menambah, dan pedoman ya. Jarak pandang henti, ada beberapa istilah di jarak pandang kemarin ya, ada jarak pandang henti ya. Jarak pandang itu terdiri dari waktu persepsi dan reaksi. Kemudian ini jarak waktu persepsi dan reaksinya. Kemudian jarak mengerem ya. Ini beberapa rumus untuk jarak jarak pandangan henti, JH ya, jarak henti ya rumusnya. Kemudian untuk rumus jalan datar ya, ini untuk rumus jalan datar. Kemudian beberapa koefisiennya ya. Untuk jarak pandang hentinya minimumnya seperti ini berdasarkan nanti T3C, berdasarkan nanti kecepatan yang direncanakan, maka jarak pandang hentinya itu yang minimum seperti apa, yang minimumnya berapa meter dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada jarak pandang mendahului atau JD ya, berapa jarak yang kita harus mendahului satu kendaraan di depan kita yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian mata pengemudi ya. Nah, ini salah satu ilustrasi gimana D1 untuk jarak kita mengemudi ya, jarak dimana kita mau bersiap untuk mengemudi. Kemudian D2, D3 dan D4 ya. Yang ini menyiap, kemudian dia kembali lagi ke jalurnya ya, kemudian dia masuk ke D3 itu jarak antara kendaraan A dan B, dan D4 adalah jarak antara B dan B gitu ya. A itu kendaraan yang mendahului, B itu kendaraan yang berlawanan arah, dan C itu kendaraan yang didahului kendaraannya gitu ya. Ini ya D1 jarak yang ditempuh kendaraan menyiap selama waktu persepsi, reaksi hingga percepatan awal untuk mendapati jalur berlawanan. D2 itu jarak yang ditempuh kendaraan untuk menyiap ya, dan selama menemati jalur berlawanan. Yang D3 itu jarak antara kendaraan menyiap dan kendaraan yang berlawan arah pada akhir gerakan menyiap. Kemudian D4 itu jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang berlawanan sebesar 2/3 waktu kendaraan menyiap menempati jalur yang berlawanan. Itu D1, D2, D3, D4. Nah, ini kemudian jarak pandang henti atau jarak pandang menyiapnya itu ya. Itu D1, D2 ini mulai saja. D2 dengan rumus ini sudah ada rumusnya. Kemudian D3, nah itu D3 itu jarak pandang untuk menyiap itu antara 30 sampai 100, nanti berdasarkan kecepatan berapa kecepatannya gitu ya. D4 juga nanti berdasarkan kecepatan juga sama gitu ya. Nah, jadi intinya dia berdasarkan kecepatannya gitu ya. Nah, kemudian dalam beberapa perencanaan seringkali kondisi jarak pandang menyiap sangat terbatasi karena memang kekurangan biaya ya, sehingga jarak pandang menyiap yang dipergunakan dapat menggunakan jarak pandang menyiap minimum atau DMIN. Itu biasanya kalau untuk D minimum itu karena memang kondisi di lapangan kan beda ya. Kalau misalkan dari kekurangan biaya tapi kita mau bikin jalan tapi jarak pandangnya itu tidak memenuhi syarat karena memang misalkan ada pelebaran jalan atau itu pasti membutuhkan biaya yang sangat tinggi, maka digunakanlah jarak pandang yang minimum atau DMIM. Nah, untuk membuat DMIM ini adalah 2/3 D2 tambah 2 D3 dan D4. Kemudian dari penyebaran lokasi juga itu sangat penting. Kemudian lokasi atau daerah untuk mengelola juga harus disebar sepanjang jalan dengan jumlah panjang minimum 30%. Jadi satu lokasi atau daerah untuk jarak mendahulunya itu minimum ada 30% ya dari panjang total ruas jalan yang direncanakan.
Jadi minimal ada minimal 30% dalam satu ruas jalan itu dia ada jalur untuk mendahului. Ya, di ketinggian mata pengemudi dan halangan biasanya untuk jarak pandang yang diperlukan sepanjang jalan tersebut biasanya diukur dengan ketinggian matanya atau mata pengemudi antara puncak halangan atau objek di jalan yang pertama kali dia terlihat oleh pengemudi. Kemudian ketinggian tersebut diukur dari permukaan perkerasan jalan. Itu biasanya kalau tinggi mata kita ya manusia untuk kendaraan biasanya 105 cm biasanya. Dengan tinggi objek yang di depannya itu sekitar 15 cm. Gitu ya. Ini juga sama ya, ini bisa dibaca. Nah, itu kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu adalah hitunglah jarak pandang henti atau JH untuk kecepatan 60 km per jam. Nah, tadi JH itu adalah jarak pandang henti. Nah, rumusnya adalah 0,694 kali V plus 0,004 V kuadrat dibagi V. Jadi persamaan 43. Nah, untuk FV ini berdasarkan untuk aspal, misalnya untuk nilai FV atau gesekan itu biasanya 0,3 sampai 0,55. Maka gunakanlah FV 0,45 ya, karena memang berada di tengah antara 0,35 dan 0,5. Jadi kita ambil yang titik tengahnya 0,35. Kemudian T 2 detik adalah waktu dia berhenti ya. Jadi untuk nilai aspal ini adalah 0,3 sampai 0,5. Ini berdasarkan rumus. Kemudian T waktu dia reaksi 20 detik sampai dia itu berhenti si kendaraan tersebut. Ini bisa dilihat dari sini ya, di jarak D4 D1 jarak pandang hentinya ini ya. Nah, ini jarak pandang hentinya ya, dengan menunjukkan nilai T waktu 2, detik. Nah, 2, detik ini adalah nilai reaksi di mana si pengemudi tersebut memberi keputusan untuk dia mengerem ya, 2, detik. Kemudian jarak hentinya rumusnya seperti ini, di mana FV ya, untuk aspal SV punya marka 0,3 sampai 5. 10 kali 5 itu adalah koefisien gesekan antara ban dengan perkerasan jalan. Kita ambil jarak tanggalnya ada 0,45. Ya, itu bebas, kalian bisa memilih yang minimum atau maksimum gitu ya. Itu tergantung bebas dan pemilihan yang mana. Kalau saya ambil yang tengah-tengahnya sekitar 0,45 ya. Nah, itu jadi biasanya itu sehingga diperoleh untuk kita masukkan rumus jarak henti itu 0,694 dikali 60 ditambah 0,04 sama 60 kuadrat dibagi 0,45, sehingga untuk diperoleh jarak pandang hentinya itu adalah 73,64 meter. Jadi jarak pandang dia untuk berhenti itu untuk kecepatan 60 km didapat adalah sekitar, kalau dibulatkan adalah 75. Bisa lihat di tabel 45 ya, 745 itu 70 meter. Nah, di tabel 41 untuk jarak pandang henti atau JH minimum untuk kecepatan 60 km adalah 75 meter ya. Di kecepatan 60 maka jarak pandang hentinya ada sekitar 75 meter jarak pandang hentinya ya. Di tabel 41 ya. Setelah kita dapat jarak pandang henti, nah ini contoh yang kedua ya, hitung jarak pandang menyiap. Kalau tadi kita menghitung jarak pandang henti berdasarkan kecepatan, yang kedua kita menghitung jarak pandang menyiap ya. Nah, untuk pandang menyiap untuk kecepatan 60 km per jam ya, dari rumusnya ini persamaan 4 itu rumusnya jarak pandang henti sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 ya, dimana D1 itu adalah 0,2781 dikali T1 kecepatan dikurangi
M plus A dikali T1 dibagi 2, yaitu di persamaan 45, di mana T1 adalah 2,12 tambah 0,26 kali V. Kemudian M sekitar 15 km per jam jaraknya, dan A adalah 2,052 plus 0,03 kali kecepatan yang direncanakan. Ya. kita lihat rumus D1. Ya, D1 rumusnya ini ya. Nah, D1 dimana D1 jarak kecepatan, T1 itu adalah waktu reaksi atau detik tergantung kecepatan. Ya, itu dicari dulu untuk T1 ini, kita cari dulu dari berdasarkan kecepatan rencananya. Ya, ini rumusnya 2,12 plus 0,26 kali VR. VR itu kecepatan rencana ya. Kemudian M, nah M ini adalah perbedaan kecepatan antara kendaraan yang menyiap dan kendaraan yang disiap. Biasanya diambil 10 sampai 15 km per jam. Jadi kecepatan yang kita siap itu biasanya ya berdasarkan ini rumus itu diambil 10 sampai 15 km per jam. Maka kita ambil untuk D1 itu ambil yang maksimum ya, itu 15 km per jam. Kemudian V ada volume rata-rata kendaraan yang menyiap ya, dalam perhitungan ini dianggap sama dengan kecepatan rencana ya. Jadi kalau V ini misalkan kecepatan rencana, bisa disamakan kecepatan rencana. Kemudian A itu adalah percepatan rata-rata kendaraan, besarnya tergantung dari kecepatan rata-rata kendaraan yang menyiap. Maka dicari rumus regresinya, yaitu 2,052 plus 0,0036 kali volume rencana. Untuk satu regresinya, ini satu nilai regresinya. Oke, sudah didapat. Nah, nilai ininya untuk D1 menggunakan rumus persamaan 45, di mana T1 2,12 plus 0,26 kali V, kecepatan rencana adalah 60. Jadi hasilnya adalah 3,68 detik untuk nilai T1. Kemudian M adalah kita ambil maksimum untuk kecepatan kendaraan yang kita siap adalah maksimum, kita ambil maksimum itu antara 10 sampai 15 km per jam ya. Kita ambil yang paling maksimum sekitar 15 km per jam. Nah, kemudian untuk A itu dicari dengan rumus regresinya 2,052 plus 0,0036 kali 60 ya, volume rencana ya. Nah, V ini adalah ini ya, 60 km per jam. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 2,27 detik ya. Nah, sudah dapat T1, M dan A, maka kita masukkan ke dalam rumus ya. 0,2781 kali T1 adalah 3,68 kali kecepatan rencana 60 dikurangi 15 km per jam bagi A 2,27 ya, ini 27 kali 3,68 T1 bagi 2, sehingga didapatkan untuk D1 adalah 50,3 meter. Jadi jarak pandang untuk menyiap untuk D1 itu adalah jarak di mana untuk D1 itu jarak yang ditempuh kendaraan menyiap selama waktu persepsi reaksi hingga percepatan awal untuk mendapati jalur berlawanan. Jadi jarak untuk kita menempuh kendaraan yang kita siap, ini pas awal kita kalau awal kita D1 itu kendaraan ini yang mana sih ini ya, jarak D1 gambar kemana ya, ini. Nah di D1, nah ini D1 ya, D1 dimana waktu persepsi jarak antara kita antara reaksi atau kita punya kepikiran untuk menyiap sampai dia menyiap gitu ya, D1 menyiap itu sekitar jaraknya tadi didapatkan hasilnya adalah 50 berapa tadi didapatkan D1 nya itu adalah 50,3 meter. Jadi jarak 1 tadi untuk D1 adalah 50,3 meter. Nah,
D1 sudah dapat. Kita menghitung jarak pandang menyiap ya. D1 kita dapat, kemudian D2 kita cari. D2 itu bentar. Nah, kita menghitung D2. D2 itu rumusnya adalah 0,278 kali V adalah kecepatan rencana kali waktu pangkat 2. Nah, dimana kita harus cari dulu T2 ya, seperti di rumus tadi. T2 itu kita cari di rumus D2 untuk menghitung T2 ini adalah waktu dimana kendaraan yang menyiap berada pada jalur kanan. Jadi waktu dimana dia kendaraan tersebut sudah mulai berada di jalur yang berlawanan. Ya. Itu sekitar untuk ini rumus linearnya adalah 6,56 tambah 0,048 kali volume rencananya. Jadi 2 itu jarak yang ditempuh kendaraan menyiap selama menempati jalur yang berlawanan atau jalur kanan ya. Kalau di Indonesia jalur kanan, kalau di jalur kiri, jalur kanan. Nah, D2 itu rumusnya sehingga T2 sama dengan 6,56 tambah 0,048 kali kecepatan rencana sebenarnya 9,44 detik ya didapatnya. D2 kita masukkan ke rumus ini ya, karena T2 sudah dapat, kita masukkan ke rumus D2. D2 itu adalah dimana dia waktu atau jarak yang dibutuhkan untuk menyalip ya, menyiap kendaraan yang di depannya waktu dia di daerah berlawanan ya. D2 adalah 0,278 kali 60 kecepatan rencananya kali 9,442. D2 sama dengan 157 meter. Jadi tadi di D1 itu tadi gambarnya ini D1 ada sekitar 50 meter ya, kalau salah ada 50 meter. Kemudian D2, ini D2 jarak D ini sampai sini D2 yaitu sekitar 75 meter. 75 meter 157 meter ya, 157 meter. Nah, 157 meter ini nanti dibagi lagi dibagi-bagi 2/3. Jadi 1/3 waktu ini D1 ini 1/3 D2 itu waktu dia kendaraan mau masuk, 1/3-nya 157 berarti jaraknya antara sepertiga gitu ya. Jadi totalnya kan D2 itu 157 ya, 157 ya. Ini tadi 50 meter ya, berapa? D1 mana sih? D1 itu tadi dapatnya 50,3 meter ya, 50,3 meter. Ini ya, 53 meter D1, kemudian ini total D2 itu 157 ya, 157. Jadi sepertiganya itu berapa di sini? Sepertiganya sekitar 50-an ya, 50-an ya, sekitar 50 tambah 2/3 D2 itu sekitar 104 gitu ya, nggak salah ya, 104 ada 2/3 dari 157 itu. Ini totalkan D2 ini, jadi 1/3 itu adalah dia waktu mau menyiap. Kemudian jarak D2 2/3 D2 itu di waktu dia kendaraan berada di di sini ya, di yang berlawanan D2 ya. Kalau D1 D1/3 D2 itu dalam waktu perjalanan dia jarak yang diperlukan ada sekitar 50 meter untuk dia masuk ke jalur yang berlawanan. Kemudian waktu yang dia berada di area berlawanan sampai dia kembali ke jalurnya itu sekitar yang dibutuhkan jaraknya itu adalah sekitar 104 meter ya, jaraknya. Jadi D2 ditotalkan jadi sekitar 157-an 107 meteran, 104 meter, berapa ini ya.
biasa 1,48 nanti kalian hitung sendiri ya. 53 D1 dan D3. Kemudian kita cari, sudah dapat D1, D2, D1 153, D2 157 ya. Dengan pembagian 1/3-nya adalah 1 untuk masuk ke jalur jarak yang ditempuh untuk masuk ke jalur yang berlawanan, dan D2/3 D2 dia di dalam jalur berlawanan, kemudian dia masuk kembali lagi ke jalurnya dia ya, jalur yang ini D2. Jarak yang dibutuhkan totalnya 157. Jadi ada 2 fase ya, untuk D2 itu ada 1/3 dan 2/3. Nah, kemudian kita cari yang D4. Nah, untuk D3 semua dapat, D2 D3. Untuk D3 itu ini D3 ya. D3 itu biasanya antara 30 sampai 100 meter. Itu dilihat dari persamaan 7 ya, 47 ya, didapat D25. Itu dari mana? Dari persamaan 47. Kita cek di D3. Nah, D3 itu menggunakan tabel ya. Nah, panjang D3 untuk jarak pandang menyiap. Itu kecepatan 50 sampai 65, 65 sampai 80, 80 sampai 95, dan 95 sampai 110. Itu D3 karena kecepatan rencana kita adalah 60, maka antara 50 sampai 65, 65 sampai 80. Maka untuk D3 kita ambil sekitar 85, antara 30 sampai 100 meter. Maka D3 itu 60 ya, D3 80 kecepatan rencana 60, maksudnya 50 ya, ini 50. Kita ganti, ini adalah kesalahan, adalah 50 meter ya, antara 30 sampai 100 meter. D3 itu kecepatan rencananya sama 47. D3 bersamaan 47, D3 antara 30 sampai 100 meter. Ini sekitar 50. Ini ada kesalahan ya. Ini harusnya 50 ya. Nah, ini 50 ya. Kita lihat, ini harusnya 50 meter. 50 meter berdasarkan tabel tadi ya. Tabel tadi 50 meter ya. 50 meter untuk antara 30 sampai 100. Kita ambil 50 meter D3. Kemudian kita ambil D4. Nah, D4 itu adalah 2/3 kali D2. Ya, tadi kita tahu D2/3 D4 itu adalah 157 ya, total D2 itu 157. Kemudian kita ambil untuk D4 itu adalah 2/3 D2. 2/3 itu sekitar 56 ya, 56,7. 2/3-nya 56,7 ya. 50 itu meter D4. Maka untuk total keseluruhan jarak yang dibutuhkan satu kendaraan untuk menyalip itu JD atau J2 ya. J2 itu ada JD itu jarak pandang, untuk menghitung jarak pandang menyiap. Nah, untuk kecepatan 60 adalah 65 JD sama dengan 50,3 D1 dapat 50,3, D2 157. Kemudian D3 kita ambil 50 ya, 50 misalnya ya, 50 meter, ini 50, kemudian tambah 56,7, sehingga totalnya adalah, nah, setelah ditotalkan ini dapatnya adalah 314 meter ya, atau bisa 314 meter. Kita ya, dapatkan adalah 340 meter. Nah, jadi total bisa dibulatkan mungkin 315 meter kita ambil ini ya, untuk menjaga keamanan sekian persen. Jadi total jarak yang dibutuhkan satu kendaraan ini ya, satu kendaraan dia menyalip dari D3, D1, D2, D3, D4, totalnya adalah 315
meter. Total keseluruhannya jadi dari sel-selnya 1, D2, D3, dan D4 yang dibutuhkan jaraknya itu adalah sekitar 314 meter ya, 340 meter yang dibutuhkan ini. Ini total yang dibutuhkan satu kendaraan. Nah, ini untuk dia kembali lagi ke sini ya, untuk D4 sekitar 114 meter ya. Nah itu kita contoh soal tentang menghitung jarak pandang ya. Jarak pandang ya, mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti ya untuk jarak pandangnya. Nah nanti untuk metode jarak pandang nanti tugasnya saya upload ya tentang menghitung jarak pandang, nanti berbeda berdasarkan beberapa volume, berapa kecepatan rencananya yang dibutuhkan untuk satu kendaraan itu. Yang dibutuhkan jarak pandang minyaknya berapa meter. Nah, oke, itu beres ya materi tentang jarak pandang. Kita nanti lanjutkan ke materi berikut tentang pengenalan apa itu tentang alinyemen horizontal ya. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang alinyemen horizontal. Apa itu alinyemen horizontal? Kita bahas minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.